Karena ada yang minta untuk bahas tentang Pokemon yang kira-kira cocok untuk tim Uruto, maka aku buatin juga. Karakter ini baru muncul di season baru Pokemon Horizon Mega Voltage. Ia adalah Uruto yang merupakan anggota Rising Volteclers juga yang ingin mencari Black Rayquaza sama seperti tujuan Roy. Maka dari itu Uruto pun menjadi rival Roy dalam tujuannya tersebut. Ia percaya dengan mengikuti Roy, ia bisa lebih mudah bertemu dengan Black Rayquaza tersebut. Ia sendiri punya sifat yang sebenarnya percaya diri dengan kemampuannya ya. Tapi uniknya suka gugup gitu kalau ngobrol sama cewek gitulah. Estetika Uruto ini cukup unik dan tampaknya ia menyukai Pokemon tipe Dark gitu. Atau bahkan yang rada seram-seram gitulah pokoknya. Dan dari karakter penampilan inilah aku memilih beberapa Pokemon untuk anggota timnya. Dan kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Sableye. Nah, Pokemon utama atau partner yang dimiliki Uruto ini adalah Sableye, merupakan Pokemon dengan kombinasi tipe Dark dan Ghost. Sableye-nya ini juga bisa melakukan Mega Evolution. Dan kalau dilihat dari kesamaan keduanya, mereka sama-sama berwajah cerdik dan kayak licik gitu. Tapi ya sifat mereka nggak buruk-buruk amat kok. Memiliki Sableye ini membuat Uruto benar-benar sangat cocok memiliki Pokemon yang penampilannya agak seram gitu. Memilih Sableye sebagai Pokemon partner untuk karakter pendukung dalam karakter utama sebenarnya cukup baik ya. Ini menaikkan namanya dan tampak nyambung antara satu sama lain. Roaring Moon. Banyak yang berteori kalau Uruto ini kemungkinan akan berkaitan dengan salah satu Pokemon paradoks masa lalu yang kuat. Pokemon tersebut adalah Roaring Moon yang memiliki kombinasi tipe Dragon dan juga Dark. Selain karena tipe yang memang tampaknya merujuk pada karakter Uruto, Pokemon ini memang punya banyak keunggulan bila dibandingkan dengan Pokemon paradoks lainnya. Jadi mencari lebih dalam keberadaan dan kisahnya bakalan lebih masuk akal disandingkan dengan Uruto itu sendiri. Apabila perlu membuatnya menjadi Pokemon miliknya juga akan semakin menegaskan ciri khas Uruto itu sendiri ya kan. Hydrapple. Jika melihat estetikanya lagi, Uruto memang sangat misterius dalam hal penampilan. Dan Pokemon yang berdasarkan makhluk misterius tentu cocok untuk mengembangkan anggota timnya. Hydrapple adalah evolusi Dipplin yang didapatkan dengan cara yang juga misterius. Pokemon ini jelas adalah Hydra dan juga Apple. Dan Hydra sendiri adalah makhluk mitologi yang populer. Memasangkan Hydrapple dengan Uruto terlihat sangat sesuai menurutku. Ya selain latar belakangnya yang pas juga, Uruto juga diibaratkan dengan Sableye yang tersembunyi. Hydrapple mencoba tersembunyi di balik apel yang manis. Mr. Rime. Sebenarnya saat aku memilih Pokemon setiap anggota pas di evolusi terakhir gitu, bukan berarti harus bentuk terakhir pula ya kan? Bisa saja bentuk kedua atau pertama yang tidak berevolusi juga dapat dimiliki setiap anggota Rising Volteclers. Contoh misalnya Galarian Mr. Mime lah. Aura Pokemon ini tampaknya nyambung banget bareng Uruto yang seram tapi penghibur. Jika mengembangkannya menjadi Mr. Rime, itu juga nggak buruk sama sekali. Pokemon ini adalah Pokemon komedian dengan bentuk yang cukup annoying ya, sehingga cocok untuk menemani Sableye yang kelihatan seram tapi lucu juga. Mr. Rime juga memiliki performa yang baik saat muncul di anime. Memunculkannya lagi dalam petualangan Uruto akan menimbulkan sisi komedinya yang pastinya lebih lucu. Drapion. Nah, alasan aku pilih Drapion itu simple banget. Waktu ngelihat rambut Uruto, kok aku langsung teringat sama Pokemon kalajengking gitu. Dan kalau diperhatiin ya, memang Uruto ini kayak kalajengking versi manusia gitu nggak sih? Simple banget bukan? Tapi selain alasan nggak masuk akal ini juga, Drapion memang memiliki beberapa keunikan yang bisa saja dikembangkan oleh pelatih tersebut. Pokemon ini punya kombinasi tipe Poison dan Dark yang sekali lagi merujuk pada kesukaan dan estetika Uruto. Drapion memiliki racun yang sangat mematikan. Namun ia tidak menggunakan racun itu untuk bertarung setiap saat. Kecuali benar-benar ngamuk baru deh Pokemon ini bertindak ganas dengan kekuatan supernya. Steelix. Sama seperti Drapion, Steelix ini juga kelihatan kayak Uruto. Coba aja lihat muka Pokemon ini, sama ngeselinnya kayak muka Uruto kan? Jadi biar sesuai, sekalian aja ia menangkap Pokemon yang mirip-mirip kayak dia gitu. Steelix juga kelihatan ganas dan nyambung dengan kepribadian Uruto saat memiliki kemarahan yang tak terkontrol. Pokemon ini hidup jauh di dalam tanah.
Bahkan ia suka menggali hingga ke inti bumi. Kemampuan seperti ini cocok untuk menemani partner Uruto itu sendiri, yaitu Sable Eye. Karena Pokemonnya tersebut atau Sable Eye kan suka makan berlian. Maka dengan adanya Spilix, keduanya akan menjadi sahabat yang dekat karena akan saling membantu dan serasi satu sama lain. Steelix bisa mencarikan Sable Eye berlian di dalam tanah. Mau sebanyak apapun itu pasti bisa gitu. Ini sangat kocak sekali sebagai alasannya gitu. Toxtricity. Penampilan Uruto kayak anak yang nakal dan acak-acakan, tapi tetap enak dipandang karena masih relevan dengan karakternya. Toxtricity cukup menggambarkan apa yang Uruto perlihatkan dalam penampilannya. Kelihatan Pokemon ini pemalas dengan mata sayunya. Tapi mengingat Uruto rival Roy, jadi kemungkinan Pokemonnya juga bisa saling punya aura rivalitas yang tinggi. Ya meskipun sebenarnya masih ada persahabatan gitulah. Roy dan partnernya suka menyanyi. Nah, Toxtricity ini bisa jadi pengganggunya. Karena meskipun Pokemon ini kayak lesu, pemalas gitu dan kayak nggak bisa ngapa-ngapain, tapi kalau soal memprovokasi lawannya, iya nomor 1. Ia beneran nggak takut mancing emosi lawan. Apalagi karakter Toxtricity ini yang memiliki kaitan dengan musik. Banyak anak muda yang mengaguminya. Dan kalau jadi saingan Roy, ya pasti bakalan nyambung banget. Grimmsnarl. Seperti yang telah aku sebutkan di yepingan awal, Uruto ini suka gugup kalau ngobrol sama cewek, termasuk ngobrol sama Liko. Kayaknya ada benih-benih cinta yang tumbuh di hatinya. Iya. Terus apa kaitannya sama Grimmsnarl? Nah, Liko kan punya Heatran yang kemungkinan bisa berevolusi menjadi Heatran. Maka mitra dari Heatran dari generasi ke-8 tersebut juga cocok untuk disatukan dengan Uruto. Dan mitranya tersebut adalah Grimmsnarl, Pokemon dengan kombinasi tipe Dark dan Fairy yang seram tapi tipenya lembut. Bisa aja ini merepresentasikan kebalikan dari Liko dan Uruto. Karena Uruto kayak naksir Liko, maka Heatran naksir Grimmsnarl gitu adalah kebalikannya. Emboar. Kalau aku pilih Meganium untuk Liko, Feraligatr untuk Babang Roy, nah rival Roy tersebut bisa ambil Emboar sebagai starter Pokemonnya yang merepresentasikan rivalitasnya. Soalnya Pokemon ini bakalan jadi starter di game Pokemon yang lagi ditunggu-tunggu tahun ini, yaitu Pokemon Legend ZA. Emboar kelihatan cocok untuk Uruto yang nggak punya starter Pokemon. Kan biar adil gitu ya kan. Ya bisa aja Emboar ini berevolusi berbeda kayak starter di Hisui Region dulu. Dan Emboar ini bisa saja punya tipe Dark meskipun nggak mungkin juga ya. Tapi intinya biar saling terkait aja sih antara Uruto dan yang lainnya. Umbreon. Nah, Pokemon tipe Dark dari hasil evolusi Eevee ini juga paling cocok jadi anggota tim Uruto. Ya, selain Pokemon ini bertipe Dark, iya aku pilih karena memang kadang-kadang rivalitas Pokemon kelihatan lebih kuat saat disandingkan dengan Umbreon ini. Ia adalah evolusi Eevee yang paling populer. Tentu saja anime Pokemon bisa memanfaatkan kepopulerannya tersebut untuk menjadi bagian penting di anime Pokemon Horizon tersebut, termasuk menjadi anggota tim Uruto. Estetika Pokemon ini juga nyambung dengan Black Rayquaza yang menjadi incaran Uruto. Setidaknya meskipun ia bertipe Dark, Umbreon masih terlihat imut untuk dikembangkan bersamanya. Dan itulah beberapa prediksi untuk tim Uruto. Gak harus semua ada sih sebenarnya. Ini cuma tebak-tebakan aja sekiranya yang masuk untuk karakter itu sendiri. Kalau enggak pun ya namanya juga prediksi. Jadi jangan ditelan mentah-mentah ya. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Dan kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah!